Nadi Sahara, suara hangat narasumber podcast yang akan membawa kita menelusuri perjalanan inspiratif yang dikemas hangat oleh narasumber kita di dunia kesehatan. Bersama saya Indra Nafia selaku moderator hari ini. Hari ini kita akan membahas tuntas mengenai NSF nih. Kira-kira teman-teman semua pasti penasaran gak sih apa sih itu NSF? Dan hari ini kita akan membahas tuntas semuanya bersama narasumber kita yang luar biasa. Langsung aja tanpa berlama-lama kita sambut narasumber kita, yaitu Ketua Pelaksana NSF Kak Yulia. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Oke, baik nih. Jadi Kak Yulia udah siap belum untuk share-share sama teman-teman semua di sini? Siap banget dong. Oke, kalau gitu langsung aja kita bahas tuntas mengenai NSF. Oke, boleh nih Kak diceritain sedikit dan di-spill sedikit ke teman-teman semua tentang apa sih itu NSF dan apa sih tujuan diadakannya NSF? Oke, baik. Jadi teman-teman, NSF itu merupakan kepanjangannya yaitu Nursing Scientific Festival. Sesuai namanya, kegiatan ini itu diselenggarakan oleh Himka Jaya atau Himpunan Mahasiswa Keperawatan Brawijaya. Nah, NSF ini terdapat dua agenda utama yaitu kompetisi dan juga seminar. Oke, udah di-spill nih tadi sama Kak Yulia bahwa NSF ini itu ada dua rangkaian ya Kak. Boleh dijelasin nggak sih untuk rangkaian lombanya itu lomba apa aja sih yang akan dilakukan di NSF ini? Oke, untuk lombanya tuh banyak banget ya, ada 6 macam lomba yang dibagi menjadi dua kategori yaitu lomba internasional dan juga lomba nasional. Nah, untuk lomba internasionalnya sendiri yaitu yang pertama ada scientific paper atau LKTI, yang kedua ada scientific poster atau poster ilmiah, yang ketiga ada educational video atau video edukasi, dan yang keempat yaitu ada fotografi. Nah, untuk lomba yang nasional sendiri itu ada dua yaitu case study dan juga LCT atau lomba cerdas tangkas atau bahasa Inggrisnya tuh quiz contest. Oke, bergengsi banget ya Kak ya untuk lomba-lombanya. Ada yang internasional, ada yang nasional juga nggak kaleng-kaleng nih NSF. Oke, selanjutnya nih, kan pasti teman-teman di semua di sini udah nonton nih kayak penasaran gitu. Kira-kira aku boleh ikut nggak sih buat NSF kali ini? Nah, boleh di-spill nggak sih Kak? Siapa aja sih sasaran yang boleh nih join buat NSF kali ini? Nah, untuk sasaran sendiri atau siapa sih yang boleh join NSF ini untuk tahun ini tuh ada perbedaan nih dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan khusus untuk mahasiswa keperawatan. Nah, untuk tahun ini itu bisa diikuti oleh seluruh mahasiswa kesehatan kayak kedokteran, gizi, kebidanan, farmasi, kesehatan masyarakat dan lain-lain pastinya ya, bisa diikutin semuanya. Nah, untuk yang 4 lomba tingkat internasional tadi yang aku sebutin yaitu scientific paper, scientific poster, educational video dan juga fotografi itu bisa diikutin oleh seluruh mahasiswa keperawatan dan juga kesehatan. Sedangkan dua kompetisi yang bersifat internasional tadi bisa diikutin oleh mahasiswa keperawatan saja. Oke, jadi mungkin teman-teman di sini yang udah merasa dirinya bisa nih join, bisa disebutkan sedikit dong Kak apa aja yang harus kita persiapkan kalau kita mau join nih sama NSF? Oke, yang perlu dipersiapkan pastinya niat ya untuk mendaftar NSF ini, lalu bisa mencari tim nih, karena NSF ini bisa diikutin oleh tim, jadi bisa minimal 2 orang dan juga maksimal 3 orang. Bisa nih ngajak teman-temannya buat join. Setelah kita udah punya tim, mungkin kita mau milih lomba apa nih, ikut lomba apa, habis itu kita bisa memilih mau memilih subtema yang mana gitu. Oke, makasih banget udah dijelasin ya Kak. Mungkin teman-teman di sini yang udah berminat buat join bisa dicatat tuh di note apa aja yang udah dijelasin sama Kak Yulian bahwa NSF ini tuh harus bertim gitu ya Kak ya. Dan jangan lupa buat niatnya karena pasti penting banget kalau mau mengikuti suatu agenda harus niat banget dari awal. Oke, aku mau nyampein satu lagi yang fotografi, khusus yang fotografi aja itu individu sifatnya. Oke, bisa di-note juga ya teman-teman. Jadi yang mau berminat untuk fotografi bisa untuk individu, sedangkan yang lainnya harus bertim. Betul banget. Nah, selanjutnya pertanyaanku nih Kak, ini adalah satu hal yang pasti concern banget kita cari kalau kita mau mengikuti suatu agenda nih Kak. Kira-kira nih apa sih benefit yang akan kita dapat kalau kita mengikuti NSF? Oke, bagus banget itu pertanyaannya. Pasti benefitnya tuh banyak banget. Selain menambah pengalaman mengikuti perlombaan internasional, pastinya juga berkesempatan untuk mendapatkan relasi gitu dari peserta dan juga finalis lainnya. Mengingat ini sekarang perlombaannya untuk seluruh mahasiswa kesehatan gitu ya, nggak terbatas pada mahasiswa keperawatan. Nah, selain itu khusus nih untuk mahasiswa keperawatan UB banyak banget benefitnya. Yang pertama, bisa mendapatkan reimburse uang. Bisa dibilang mendaftar NSF ini tuh gratis gitu, karena nantinya ada pendelegasian lomba yang akan dibantu oleh divisi Penpro Himka Jaya dan akan diberikan reimburse uang oleh Departemen Keperawatan gitu. Jadi 100% uang pendaftaran itu akan diganti oleh Departemen Keperawatan. Nah, selanjutnya itu pastinya kalau menang pastinya akan dapat reward
juga nih dari departemen, dan nominalnya tuh nggak kaleng-kaleng ya, tinggi banget, bahkan bisa mencapai 5 juta gitu. Selanjutnya selain itu juga semua karya dari mahasiswa perawatan itu akan berkesempatan diajukan haki kayak gitu. Oke, nggak kaleng-kaleng nih beneran, nggak kaleng-kaleng nih benefitnya. Betul. Apalagi buat orang dalam ya, itu mahasiswa Betul. keperawatan nih, bisa dibilang gratis. Jadi nggak ada alasan buat nggak join nggak sih kak? Betul. Oke, selanjutnya tadi udah dijelasin ya apa aja lombanya, kemudian udah jelasin benefitnya apa aja. Nah kalau seumpama nih kita udah niat join nih, bisa di-spill nggak sih timelinenya atau kapan sih pelaksanaan dari NSF ini? Oke, nah untuk saat ini NSF itu sudah melaksanakan batch 2 ya. Jadi teman-teman masih berkesempatan banget untuk join NSF ini. Lalu nanti pada tanggal 13 Oktober itu akan ada pengumuman finalis, dan technical meetingnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober secara daring. Nah, lalu untuk finalnya itu kapan? Finalnya itu akan dilaksanakan pada tanggal 26 sampai 27 Oktober secara daring juga untuk perlombaan scientific paper, scientific poster, educational video, dan juga case study. Nah, khusus untuk fotografi itu tidak ada finalnya. Lalu untuk LCT atau Lomba Cerdas Tangkas itu akan dilaksanakan pada tanggal 2 sekaligus dengan openingnya. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, dari penyisihan sampai finalnya itu akan dilaksanakan secara luring gitu ya di gedung keperawatan UB ini pada tanggal 2. Lalu pada tanggal 3-nya yaitu puncaknya itu ada seminar internasional yang akan dilaksanakan secara daring juga. Oke, lengkap banget nih ya untuk jadwal-jadwalnya, bisa di notes ya teman-teman biar nggak kelupaan gitu. Nah, kemudian yang belum kita dapat informasi nih, gimana sih kak cara daftarnya? Kayak aku nih udah pengen banget di join, tapi aku juga nggak tahu gimana cara daftarnya gitu. Oke, cara daftarnya gampang banget. Kalau teman-teman udah menyiapkan semuanya tadi, udah dapat tim, udah dapat ide, bisa langsung mendaftar melalui link yang udah disediakan ya, atau bisa kepoin di IG-nya, itu ada Linktree, di situ ada guideline beserta di guideline juga udah ada link pendaftarannya. Lalu juga ada CP-CP-nya tuh. Kalau misal masih dibingungin guideline-nya, bisa tanya ke CP tiap cabang lombanya. Kalau udah menyiapkan karyanya, bisa disubmit deh beserta dengan persyaratan-persyaratan lainnya. Oke, berarti udah lengkap banget nih ya buat cari informasi mengenai cara mendaftarnya kak. Oke, nggak kerasa kita udah mengupas tuntas nih mengenai NSF. Nah selanjutnya ini mungkin akan pertanyaan personal nih buat Kak Yulia nih. Boleh nggak sih kasih kesan pesan nih sebagai ketua pelaksana NSF dan harapan dari Kak Yulia untuk NSF ke depannya? Oke, untuk kesan-pesan seperti yang moderator bilang tadi, pastinya ini tuh ajang yang bergengsi dan juga kesempatan yang luar biasa bagi mahasiswa kesehatan dan keperawatan di lingkup nasional maupun internasional ya untuk mengikuti ajang ini. Terus untuk harapannya yaitu pastinya semoga NSF ini bisa berjalan dengan lancar, terus banyak yang mengikuti dan juga berguna bagi mahasiswa maupun masyarakat secara luas. Amin. Semoga kedepannya NSF bisa berguna bagi semua dan semua harapan dari Kak Yulia bisa tercapai ya. Oke, gak kerasa banget nih Kak, kita udah berada di penghujung pembicaraan kita hari ini mengenai NSF. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Yulia udah mau bergabung nih buat kita di episode kali ini dan berbincang mengenai NSF. Kemudian saya Elvira Nafiat selaku moderator izin untuk mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila selama video saya mengucapkan hal yang tidak terpuji atau kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya Elvira Nafiat selaku moderator dan juga narasumber kita Kak Yulia yang luar biasa mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.